Oke guys, ketemu lagi dengan gue Andika Wijaya Kurniawan, dan kali ini gue akan bahas tentang update core Google Mei 2026 terkait ranking yang baru aja selesai di tanggal 2 Juni 2026. Nah, apa aja yang berubah dan apa aja dampak di SEO? Yuk kita bahas. Alright, nah ada beberapa hal poin penting yang harus kalian tahu tentang update core Google Mei 2026 terkait ranking. Ya, nah gue akan share rangkuman yang udah dibuat di blog IDX Digital sebenarnya, yang udah dibuat oleh tim gue juga. Ya, langsung aja. Oke, gue langsung ke poin intinya aja ya. Apa yang berubah di core update Mei 2026? Nah, secara official Google itu tidak kasih tahu kita panduan spesifiknya bagaimana, apa aja berubah. Mereka tuh nggak mungkin kasih tahu. Ya, tetapi intinya adalah poin yang gue tangkap dari hasil research, analisis, dan trial and error, bahwa di update ini tuh sebenarnya kita nggak butuh sebuah tindakan khusus untuk recovery seperti update core sebelumnya, ya, kecuali itu besar-besaran kayak di Desember 2026 kalau nggak salah, Desember 2025 menuju ke Desember 2026 itu ada update core only, which is tuh gede-gedean. Nah, kalau ini Google kasih tahunya spesifik terkait ranking. Ya, makanya tidak ada tindakan khusus untuk recovery. Nah, yang kedua adalah fokus pada konten untuk manusia. Di era AI sekarang ini banyak banget konten-konten yang dibuat itu berdasarkan AI. Jelas. Ya. Nah, yang bikin Google akhirnya melakukan revisi, mengevaluasi ulang peringkat kita adalah konten kita itu tidak sesuai untuk manusia. Jadi dari segi bahasa, dari segi struktur, dan lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang Google sarankan apa? Kita membuat konten yang bermanfaat, bisa dipercaya, dan dibuat untuk manusia. Yang which is adalah kalian harus edit. Kalau kalian pakai AI, udah dapat nih artikel di AI, pindahin ke Microsoft Word atau Notepad atau whatever yang kalian gunakan, kemudian edit ulang bahasanya sesuai dengan bahasa kemanusiaan lah ya. Manusiawi banget bahasanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah drop ranking bukan berarti ada masalah. Enggak selamanya ranking kalian turun, wah berarti ada masalah, terus panik gitu. Wah, enggak gitu juga ya teman-teman ya. Enggak begitu. Ya, jadi kalian sebagai praktisi SEO atau orang yang menggunakan SEO, jangan panik kalau peringkat kalian turun. Jangan pernah panik. Kalau panik, pasti pengen ubah. Wah, ini kayaknya ini salah nih, kayaknya ini salah. Enggak selamanya kalian salah. Ya, kadang-kadang emang Google lagi ngetes saja web kalian. Ya, makanya di sini Google kasih tahu kita tuh, ya, jika situs Anda kena dampak negatif, itu tidak selalu berarti Anda ada masalah pada halaman kita. Bisa aja Google lagi menyusun ulang atau mengevaluasi ulang konten kita yang lebih relevan dan memuaskan bagi pengguna. Ya, nah terus dampak terhadap ranking. Nah, beberapa bulan ini sejak update, gue selalu mencoba untuk melihat kondisi volatilitas peringkat dari Google. Ya, ada yang tiba-tiba ngedrop, ada yang tiba-tiba naik, macam-macam dah ya. Tapi dari pengamatan komunitas SEO internasional dan juga dari tim gue IDX Digital, dan benar bahwa lebih dari 55% website itu mengalami perubahan ranking di awal update. Ya, bahkan SEO luar pun mengakui bahwa ini lebih berat daripada Maret, yaitu spam. Ya, volatilitas terjadi di semua industri dan semua ukuran website, jadi tidak milih-milih semua industri. Nah, pertanyaannya, mengapa ada traffic organik yang bisa turun dan bisa juga naik? Di sini gue juga udah kasih jelas, dan tim gue udah ngerangkum juga dari yang hasil gue kasih ke tim gue untuk buat artikel. Nah, dari pengamatan gue pribadi, ada penyebabnya, yaitu konten dianggap kurang relevan. Google itu menilai konten kita tidak lagi menjawab atau tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan query atau permintaan. Ya, kan banyak tuh sekarang yang menembak kata kunci, selalu berhubungan dengan kata kunci, bukan berhubungan dengan keinginan si pencari atau user intent sebutannya. Ya, selalu mengarah ke diri kita, bukan mengarah ke mereka. Ya,
kalau kita zaman dulu mungkin masih bisa lah ya. Berakhir di 2022 sebelum AI masuk tuh. AI masuk kan 2003. Nah, kita mungkin masih bisa kayak, oh, gue maunya begini supaya mereka ngikutin gue. Oh, kalau sekarang enggak. Di zaman AI akan menilai apa? Kalian sebagai praktisi SEO harus mengikuti kemauan dari pengguna. Itu yang menjadi masalah. Ya kan? Praktisi SEO, termasuk gue sendiri, waktu beradaptasi, wah itu berat banget. Gue harus mikirin gimana caranya si konten gue ini itu bisa menjawab kebutuhan dari user. Itu yang harus kita pikirin. Ya. Nah, penyebab berikutnya kenapa traffic turun, kompetitor lebih kuat. Udah pasti. Ya. Selama kita masih fokus sama diri kita sendiri, sedangkan kompetitor lain sudah mikirin si user, itu udah pasti kita kalah. Nah, kemudian informasi gain kita rendah. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah merangkum konten kayak gue ya, udah merangkum konten yang sudah ada tanpa menambahkan informasi baru, maka gue akan menilai konten lu tuh out of the date, mati konten lu, udah lama, udah usang. Akhirnya apa? Ada konten yang baru, yang lebih fresh, lebih segar, yang menjawab user intent akan dinaikin sama si Google. Ya, kemudian ada namanya IET lemah. Kurang bukti pengalaman, keahlian, otoritas, dan kepercayaan. Itu juga penting. Ya, ini kalau nggak salah gue udah bahas di konten sebelumnya nih. Lu cari aja dah. Ya. Kemudian ada namanya performa teknis kurang. Di era sekarang ini, orang pengen serba cepat. Ya, tujuan orang ke AI itu adalah supaya cepat. Nah, web kita juga harus cepat. Makanya hati-hati memilih hosting. Ya, memilih hosting, desain web itu hati-hati. Oke, kalau bisa loading page kita itu di bawah 3 detik kalau bisa. Kalau di atas itu udah pasti ditinggal. Ya. Nah, akhirnya kesimpulan gue lagi, penilaian ranking itu bukan penalti, tapi hasil dari evaluasi ulang Google terhadap kualitas konten relatif terhadap kompetitor. Ya. Terus apa sih yang bikin ada beberapa web itu kayak naik trafficnya? Pertama, konten dengan informasi gain tinggi. Mereka menambahkan kayak data unik, case study, insight, original, kayak yang lagi gue bahas ini, ya di blog IDX Digital ini, itu gue tambahin yang namanya insight original, ya. Nah, kemudian IET-nya kuat, nanti gue bahas IET, ya. Gue kasih contohnya nih, paling bawah artikel ini. Nah, kemudian ada pengalaman pengguna yang memuaskan seperti mobile friendly kah, cepat kah, navigasi mudah kah, ya. Kemudian topical authority, ya. Jadi ada beberapa topik, contohnya nih, topical authority ini begini nih, ya. Ada general SEO, technical SEO, Google update, semua berhubungan dengan SEO, tetapi beda-beda kategorinya, masih dalam satu kesatuan, yaitu tentang SEO, ya. Kemudian autentitas tinggi. Konten mencerminkan pengalaman dunia nyata, bukan konten generik. Jadi konten lu itu harus sesuai dengan kenyataan. Nggak bisa tuh, AI itu kan membuat konten berdasarkan halu. Ya, konten AI itu halu banget. Ya, lu bisa buat apa aja di AI. Beneran, lu bisa buat apa aja, lu pengen ngerti konten apa aja tuh bisa dikasih sama mereka. Tapi sesuai nggak dengan dunia nyata? Kan itu menjadi pilihan. Ya pertanyaannya, ya kan? Nah, kenapa Google akhirnya melakukan pembaruan ini? Ya. Nah, dari hasil gue research, ternyata Google ini melakukan update itu tujuannya gampang, untuk lebih menampilkan konten yang relevan dan memuaskan bagi para pencari dari berbagai jenis situs. Udah sesimpel itu sebenarnya. Ya. Nah, kenapa sih Google sempurnain setiap algoritmanya? Kita kan sekarang suka panik ya, suka sebel juga gitu ya. Kenapa sih update mulu, baru naik peringkat, update lagi. Baru tampil di hasil pencarian AI, atau bilang ternyata lagi update lagi. Nah, dikasihlah alasan sama si Google. Ya, pertama, Google sekarang ini mengutamakan konten berkualitas yang tinggi. Konten yang benar-benar membantu pengguna menyelesaikan masalah mereka. Bukan hanya sebatas konten doang. Kalau bikin konten doang, semua orang bisa. Tapi yang menyelesaikan masalah, nggak semua orang bisa. Ya, itu harus diperhatiin.
Nah, yang kedua, mengurangi visibilitas konten dangkal atau pendek. Ya, konten yang hanya mengulang informasi yang sudah ada tanpa nilai tambah. Kayak misalnya gimana caranya bikin usaha tambal ban. Terus minggu depan ya lu buat lagi cara bikin usaha tambal ban dengan modal yang sedikit. Itu pengulangan menurut si Google, dan menurut si Google itu konten dangkal banget. Jadi harus ada nilai tambah, ya. Kemudian mengakomodasi evaluasi perilaku pencarian. Nah, maksudnya adalah dunia kan terus berkembang ya teman-teman ya. Dunia terus berkembang, AI terus berkembang dengan cepat juga, ya kan? Nah, kita tuh sebagai praktisi SEO, pengguna SEO juga harus ikut adaptasi, berkembang. Nggak bisa tuh pakai cara lama lagi. Kita harus tahu pencari itu maunya seperti apa, dan bagaimana cara mereka mencari di AI. Kita harus pelajari behavior. Behavior itu apa ya? Caranya mereka. Ya, gampangnya begitulah bahasanya. Nah, yang keempat adalah memperkuat EEAT. EEAT dari tadi ya. Seperti apa sih kalau misalnya EEAT dalam sebuah web atau di dalam sebuah blog gitu. Nih, EEAT di blog itu gue tunjukin langsung aja seperti ini teman-teman. Nah, ini penulisnya siapa? Itu harus jelas. Ini harus ada. Ya, penulisnya siapa nih? Ya, jelas. Nah, itu disebut dengan EEAT. Oke. Kemudian, yang mau gue bahas lagi adalah, pertama, apa yang harus dilakukan setelah core update selesai. Jangan panik. Bener-beneran, jangan panik. Belajar dari pengalaman gue yang sering panik pada saat Google update. Gue dulu tuh panik banget. Waduh, gue udah masuk ranking 1. Terus Google update, turun lagi nih ranking, terus panik, kemudian langsung ubah. Jangan panik. Dilihat timeline-nya. Google itu selesai tanggal 2 misalnya. Ya, tanggal 2 Juni mereka selesai. Kasih jeda seminggu buat stabil. Nah, kalau dalam seminggu peringkat kalian benar-benar turun dan tidak balik ke awal, barulah kalian lakukan audit. Ya, jangan panik duluan. Oke? Nah ya, jadi jangan panik. Pantau terus Google Search Console. Catat perubahannya, hindari perubahan drastis. Kemudian audit information gain pada konten setelah kayak seminggu dan ternyata benar-benar turun, barulah kalian audit konten. Apakah halaman ini hanya merangkum konten yang sudah ada, apakah ada data unik dan lain-lainnya yang tadi seperti yang udah gue jelasin. Apakah konten ini menjawab pertanyaan? Itu penting. Kalau enggak, berarti kasih semuanya, penjelasan detail, contoh nyata, FAQ, dan data internal atau survei originalnya seperti apa. Ya, kemudian perkuat EAT. Ya. Nah, kemudian perbaiki pengalaman pengguna. Kecepatan loading itu penting. Ya. Kemudian bangun topical authority-nya. Seperti apa? Konten cluster, internal linking yang kuat, kedalaman konten, konsisten topik. Oke. Nah, kemudian diversifikasi sumber traffic. Ya. Misalnya email marketing, brand search, media sosial, partnership. Jadi traffic itu jangan cuma ngandalin organik dari pencarian. Organik dari email marketing juga termasuk organik. Ya. Kemudian dari brand search juga organik. Media sosial kalian juga bisa menjadi traffic organik. Partnership dengan influencer itu juga bisa menjadi organik selama semuanya itu bukan yang berbayar atau iklan berbayar. It's okay, masih masuk organik. Ya, partnership itu organik loh. Kita bayar influencer bukan untuk dia ngiklanin, tapi untuk dia mention brand kita. Dan dari mereka lah akhirnya ada traffic yang masuk, itu organik. Walaupun kita bayar si influencer. Yang tidak organik adalah kita bayar menggunakan iklan. Kayak misalnya Google Ads, Meta Ads, itu ke platform, bukan ke orang. Ya, kita bayar platform, bukan bayar jasa. Bedain itu ya. Nah, kemudian buat konten yang benar-benar berguna. Ya, kemudian hindari praktik spam SEO. Dan ini sampai sekarang teman-teman, spam SEO ini, aduh.
masih banyak banget yang melakukan spam. Keyword stuffing lah, link building nggak wajar lah ya. Kemudian ada konten yang menyesatkan lah. Kemudian ada konten yang sepenuhnya AI yang nggak diedit. Dan itu masih banyak banget yang melakukan hal seperti itu. Ya, jangan ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya adalah drop ranking bukan penalti. Ya, yang kedua jangan panik. Fokus pada information gain, perkuat EAT, optimasi teknik sebagai baseline, recovery waktu butuh 90 hari. Baru itu nanti kelihatan. Ya, jadi 9 hari kalian lihat dulu, 90 hari adalah hasil pasti yang benar-benar pasti. Diversifikasi traffic juga penting. Oke. Nah, di sini tambahan catatan gue pribadi adalah ini merupakan momentum. Core update Mei 2026 adalah sebuah peluang, bukan ancaman ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang merasa, aduh ini ancaman, jangan. Ya, kalian harus berpikir bahwa ini adalah sebuah peluang. Peluang apa? Menjauhkan diri dari kompetitor. Belum tentu kompetitor kalian itu update. Belum tentu kompetitor kalian itu adaptasi dengan perkembangan sekarang. Belum tentu. Ada yang sekali optimasi and then stay. Mereka diam doang. Ya, ada yang begitu. Nah, tapi beda dengan IDX Digital. IDX Digital selalu update soalnya. Kalau gue pribadi selalu update. Tim gue juga selalu update. Oke? Nah, langkah selanjutnya untuk bisnis apa? Audit konten aja. Kalau udah 90 hari ternyata masih belum stabil, audit konten. Perkuat EAT, optimasi performa teknis. Bangun topic authority. Ya, ini gue ulang lagi tuh. Diversifikasi sumber traffic. Penting. Oke, nah buat kalian yang pengen konsultasi, bisa langsung nih klik aja di sini, nanti langsung konsultasi sama gue. Ya. Atau kalian pengen tahu diversifikasi sumber traffic melalui email marketing seperti apa, lu bisa masukin aja testing nama depan, masukin email kalian, kemudian gabung. Nanti kalian bisa tahu apa itu. Ya, EEAT jangan lupa. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kontennya. Kita ketemu di konten berikutnya.